kabut yang menyelimuti lereng Gunung Lawu, tersimpan cerita tentang ilmu gaib yang diwariskan turun-temurun. Ilmu ini dikenal sebagai pelet, sebuah ajian pengasihan yang diyakini mampu menundukkan hati manusia. Tidak hanya sekedar legenda, pelet telah hidup dalam denyut kehidupan masyarakat Jawa. Dari desa terpencil hingga keraton, bisik-bisik tentang kekuatannya tidak pernah padam. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi mistis tanah Jawa. Namun, pelet bukan hanya soal asmara dan daya tarik. Bagi sebagian kalangan, ia adalah warisan leluhur yang harus dijaga dengan laku tapa brata. Kisah-kisah orang yang berhasil mendapatkan ajian ini sering berakhir dengan peringatan. Sebab, kekuatan gaib selalu menuntut keseimbangan dan pengorbanan. Tidak semua orang siap membayar harga yang diminta. Di sanalah misteri pelet tetap menjadi cerita yang menegangkan. Seorang sesepuh desa bernama Ki Jaya Negara dikenal sebagai penjaga ilmu warisan leluhur. Ia menyimpan naskah tua beraksara Jawa kuno berisi doa, rajah, dan mantra. Naskah itu disebut Serat Asmaragama, kitab yang konon ditulis oleh pujangga keraton abad ke-16. Dalam kitab tersebut tersurat cara untuk menguasai pelet dengan penuh tirakat. Tidak sembarang orang diperkenankan membacanya. Ki Jaya Negara sering mengingatkan murid-muridnya bahwa ilmu pelet bukanlah mainan. Ilmu itu bisa menyejukkan atau membakar, bergantung pada niat pemiliknya. Banyak yang tergoda untuk memanfaatkannya demi kepentingan pribadi, terutama dalam urusan asmara. Tetapi, sesepuh itu selalu berkata, pelet tanpa laku akan berbalik mencelakai pemiliknya. Wasiat itulah yang menjadi penanda awal perjalanan banyak pencari ilmu. Di sebuah desa dekat Bengawan Solo, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Sembada. Sejak kecil, ia mendengar cerita tentang keampuhan pelet yang diwariskan oleh leluhur. Rasa penasarannya tumbuh semakin kuat ketika ia jatuh cinta pada gadis desa tetangga Sekar Arum. Namun, cintanya tidak pernah berbalas. Sekar justru memilih putra seorang saudagar kaya. Kecewa dan putus asa, Jaka Sembada mendatangi Ki Jaya Negara. Ia memohon agar diajari ajian pelet untuk merebut hati Sekar Arum. Sang sesepuh menatapnya tajam, melihat kobaran api di balik matanya. Ilmu ini bukan untuk nafsu, ujar Ki Jaya Negara. Tetapi hasrat Jaka terlalu besar. Ia pun bersumpah akan menjalani tirakat apapun yang diminta. Ki Jaya Negara akhirnya memberikan syarat berat. Jaka Sembada harus berpuasa mutih selama 40 hari. Hanya makan nasi putih tanpa lauk dan minum air putih. Selain itu, ia harus semedi setiap malam di bawah pohon beringin tua di tepi desa. Mantra harus dihafalkan, lalu dilantunkan dengan penuh konsentrasi. Semua dilakukan dengan hati yang bersih. Malam demi malam, Jaka Sembada berjuang menahan lapar, kantuk dan rasa takut. Pohon beringin itu diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh penunggu desa. Sesekali, suara gaib terdengar di telinganya, memanggil-manggil dengan bahasa yang sulit dipahami. Namun, ia tetap bertahan. Di dalam dirinya, hasrat mendapatkan Sekar Arum lebih kuat dari rasa takut. Pada malam ke-21, ketika bulan purnama menggantung di langit, Jaka Sembada melihat sesosok bayangan hitam. Bayangan itu perlahan berubah menjadi seorang perempuan berwajah cantik, tetapi matanya merah menyala. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyai Rarasati, penunggu pohon beringin. Suaranya menggema seperti berasal dari dalam bumi. Nyai Rarasati menawarkan bantuan.
"Aku bisa membuat gadis yang kau cintai takluk padamu," katanya. Tapi ia memberi syarat. Jaka harus mempersembahkan seekor ayam hitam setiap malam Jumat Kliwon. Jaka tanpa pikir panjang menyetujui syarat itu. Di sanalah titik awal keterikatannya dengan dunia gaib. Ki Jayanegara akhirnya mengajarkan mantra pelet kepada Jaka Sembada. Mantra itu harus dibacakan 1000 kali dalam keadaan tapa berata. Kata-katanya penuh rahasia, seakan membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Jaka mengulanginya malam demi malam, hingga suaranya seolah menyatu dengan desir angin. Mantra itu menumbuhkan hawa panas di tubuhnya. Sesekali ia merasa dadanya bergetar hebat, seperti ada kekuatan yang masuk. Ki Jayanegara memperingatkan, jangan sekali-kali gunakan tanpa kendali. Namun, di dalam hati Jaka, keinginan untuk mencoba semakin membara. Ia ingin segera melihat hasilnya. Suatu hari, setelah tirakatnya selesai, Jaka Sembada mencoba membaca mantra itu ketika melihat Sekar Arum lewat di jalan. Tiba-tiba, gadis itu menoleh padanya dengan tatapan berbeda. Mata yang dulu acuh, kini penuh kelembutan. Sekar bahkan menghampirinya dan menyapa dengan senyum yang manis. Jaka terkejut, tetapi hatinya penuh kegembiraan. Sejak saat itu, Sekar Arum semakin sering datang mendekatinya. Hubungan mereka menjadi akrab, bahkan terlalu cepat berkembang. Orang-orang desa mulai berbisik, heran dengan perubahan sikap Sekar. Namun, Jaka hanya merasa bangga. Ia yakin pelet itu benar-benar berkhasiat. Ia tidak tahu bahwa semua itu hanyalah awal dari masalah. Setelah beberapa minggu, perubahan mulai tampak pada Sekar Arum. Matanya kadang kosong, tubuhnya sering lemah. Ia juga kerap bermimpi buruk, melihat sosok perempuan berambut panjang yang menuntut sesuatu. Orang tuanya cemas, menduga ada ilmu hitam yang mempengaruhinya. Namun, mereka tidak berani menuduh siapapun secara langsung. Jaka sendiri merasa ada yang ganjil. Setiap kali bertemu Sekar, ia mendengar bisikan Nyai Rarasati di telinganya. "Kau sudah mendapatkannya. Kini jangan lupakan janji persembahanmu." Bila Jaka terlambat memberikan ayam hitam, Sekar Arum mendadak sakit. Semakin jelaslah bahwa pelet itu datang dengan harga mahal. Kabar tentang Sekar Arum yang sakit sampai ke telinga Ki Jayanegara. Ia segera memanggil Jaka Sembada. Dengan nada tegas, ia menanyakan apakah muridnya telah melanggar aturan. Jaka terdiam, lalu mengaku bahwa ia menerima bantuan dari Nyai Rarasati. Wajah Ki Jayanegara berubah muram, menyadari muridnya telah salah jalan. "Ilmu pelet tidak seharusnya dipelajari dengan jalan pintas," ujar sang sesepuh. Ia kemudian memutuskan untuk turun tangan. Ki Jayanegara bersiap melakukan ritual pembersihan agar Sekar Arum terbebas dari pengaruh gaib. Namun ia tahu, melawan roh penunggu beringin bukanlah perkara mudah. Pada malam Jumat Kliwon, Ki Jayanegara menggelar ritual di bawah pohon beringin tua. Ia membawa dupa, kembang setaman, dan kendi berisi air suci. Jaka diminta duduk bersila, sementara mantra penolak bala dilantunkan. Angin bertiup kencang, daun-daun berguguran, dan suara tangisan samar terdengar dari dalam kegelapan. Tiba-tiba,
sosok Nyai Rarasati muncul dengan wajah marah. Janji belum ditepati. Mengapa kau ingin membebaskannya? Teriaknya. Ki Jayanegara menatapnya tanpa gentar, lalu mengibaskan air suci ke arah makhluk gaib itu. Pertarungan antara laku tapa dan kekuatan roh pun dimulai. Malam itu menjadi saksi betapa rapuhnya manusia ketika bermain dengan ilmu gaib. Udara semakin berat. Suara-suara aneh terdengar dari segala penjuru. Nyai Rarasati menggeram, menebarkan hawa panas yang membuat tubuh Jaka Sembada gemetar. Ki Jayanegara terus merapal doa. Suaranya tegas menggetarkan udara malam. Asap dupa menebal, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Pertarungan gaib itu terasa seperti menggetarkan bumi. Nyai Rarasati mencoba menembus lingkaran itu. Tetapi setiap kali ia mendekat, tubuhnya terbakar oleh percikan cahaya putih dari air suci. Kau tidak boleh mengambil apa yang bukan hakmu, seru Ki Jayanegara. Jaka hanya bisa menunduk, menyesali kesalahannya. Ia sadar bahwa dirinya telah menyerahkan jiwa pada perjanjian yang keliru. Nyai Rarasati akhirnya mundur, namun tidak tanpa meninggalkan peringatan. Kau mungkin bisa melepaskannya sekarang, tapi bayangan janji akan terus membuntutimu, katanya sebelum lenyap dalam asap hitam. Kata-katanya bergema lama di telinga Jaka. Ia merasa dadanya semakin berat, seakan ada beban yang tidak bisa dihapus. Sekar Arum pun terbebas dari pengaruh gaib. Gadis itu perlahan sadar, meski tubuhnya lemah. Orang tuanya bersyukur dan berterima kasih pada Ki Jayanegara. Namun bagi Jaka, rasa lega bercampur dengan ketakutan. Ia tahu pertemuannya dengan Nyai Rarasati belum benar-benar berakhir. Hari-hari di desa kembali berjalan seperti biasa. Sekar Arum mulai pulih. Meski ingatannya tentang masa-masa itu samar, ia menganggap semua hanyalah mimpi buruk. Jaka Sembada mencoba menjauh, merasa dirinya tidak pantas lagi mendekati gadis itu. Ia memilih bekerja keras di sawah, mengubur keinginannya yang dulu membara. Ki Jayanegara tetap mengawasi muridnya. Sesekali ia mengingatkan Jaka agar memperkuat doa dan laku prihatin. Ilmu itu bisa datang lagi menagih, katanya. Namun Jaka hanya mengangguk tanpa berani membantah. Ia tahu bayangan Nyai Rarasati masih menunggu di balik kegelapan. Suatu malam, ketika Jaka sedang tidur, ia mendengar suara lirih memanggil namanya. Sembada, kau belum menepati janji. Suara itu begitu jelas, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia terbangun dengan tubuh penuh keringat. Di luar rumah, angin berdesir membawa aroma bunga Kamboja. Sejak malam itu, bisikan-bisikan terus datang. Kadang ia mendengar langkah kaki di sekitar rumah, kadang bayangan perempuan berambut panjang muncul di mimpinya. Jaka merasa semakin terikat, meski ia berusaha mengabaikan semuanya. Ia mulai sadar bahwa janji kepada makhluk gaib tidak bisa diputus begitu saja. Merasa hidupnya tidak tenang, Jaka memutuskan untuk mencari jawaban. Ia pamit pada Ki Jayanegara untuk pergi bertapa di Gunung Lawu, tempat yang dipercaya menyimpan ilmu leluhur Jawa. Gunung itu terkenal angker, namun juga sakral. Banyak orang datang untuk mencari pencerahan, sekaligus kekuatan batin. Dengan bekal sederhana, Jaka mendaki lereng gunung. Ia melewati hutan lebat, jurang terjal, dan sungai yang deras. Di setiap langkah, ia berdoa agar bisa menemukan jalan keluar dari keterikatannya. Dalam hatinya,
Ia ingin menebus kesalahan sekaligus mencari kedamaian. Di lereng Gunung Lawu, Jaka menemukan sebuah sendang yang tenang. Airnya jernih, dikelilingi batu-batu besar dan pohon raksasa. Tempat itu dikenal sebagai Sendang Derajat, lokasi pertapaan para leluhur. Ia pun memutuskan tinggal di sana, bersemedi setiap malam dengan doa dan mantra penolak bala. Hari-hari berlalu dalam keheningan. Tubuh Jaka semakin kurus, tetapi batinnya menjadi kuat. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, namun juga ketenangan yang sulit dijelaskan. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan para leluhur Jawa duduk bersila, seakan sedang menguji keteguhannya. Pada malam ke-40, Jaka mengalami mimpi yang berbeda. Ia bertemu seorang lelaki tua berjubah putih, berwajah teduh, namun penuh wibawa. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ki Sabdapalon, penasihat spiritual dari masa Majapahit. Kau diuji bukan untuk mendapatkan cinta, melainkan untuk memahami arti pengorbanan, ucapnya. Jaka terdiam, merasakan getaran kuat dari kata-kata itu. Ia menyadari bahwa ilmu leluhur bukan sekadar alat pengasihan, melainkan laku untuk menjaga keseimbangan diri. Lelaki tua itu kemudian memberinya raja berbentuk bunga teratai, simbol penyucian hati. Bawalah ini agar kau kuat melawan bayangan yang membelenggumu, katanya sebelum lenyap. Setelah tirakatnya selesai, Jaka kembali ke desanya. Orang-orang kaget melihat perubahan pada dirinya. Wajahnya tampak lebih tenang. Matanya memancarkan wibawa yang berbeda. Namun di balik itu semua, ia masih merasakan bayangan gelap yang sesekali datang menghantui. Nyai Rarasati belum benar-benar lenyap. Ki Jayanegara menyambutnya dengan bangga. Ia melihat muridnya telah mendapatkan pencerahan dari tirakatnya. Namun, ia juga tahu perjalanan Jaka belum selesai. Kekuatanmu akan diuji lagi, ujar sang sesepuh. Kata-kata itu terbukti benar tak lama kemudian. Bab 19. Malam Purnama Berdarah. Pada malam purnama, desa digemparkan oleh kejadian aneh. Ayam-ayam mati mendadak, darahnya hilang tanpa bekas. Pohon beringin tua di tepi desa mengeluarkan suara tangisan. Orang-orang percaya Nyai Rarasati kembali menuntut persembahan. Mereka ketakutan, khawatir bencana akan menimpa desa. Jaka Sembada merasakan hawa panas yang sama seperti dulu. Dalam tidurnya, ia bermimpi Nyai Rarasati datang dengan wajah penuh darah. Kau berhutang padaku, katanya. Jaka terbangun dengan jantung berdebar. Sadar bahwa pertarungan berikutnya tidak bisa dihindari. Ki Jayanegara mengumpulkan para tetua desa. Mereka sepakat untuk melakukan ritual besar di bawah pohon beringin agar pengaruh Nyai Rarasati bisa diputus. Jaka diminta menjadi pusat ritual karena dialah yang membuat perjanjian itu. Ia harus berani menghadapi roh gaib tersebut secara langsung. Dengan rajah teratai pemberian Ki Sabdapalon di genggaman, Jaka bersiap menghadapi malam yang menentukan. Ia sadar hanya ada dua kemungkinan: terbebas sepenuhnya atau selamanya menjadi budak janji gaib. Malam itu
Desa pun menunggu dengan cemas, menyaksikan perjuangan seorang pemuda melawan warisan gaib leluhur. Malam itu, seluruh desa berkumpul di sekitar pohon beringin tua. Dupa mengepul, kembang 7 rupa ditebar di tanah, dan gamelan kecil dipukul perlahan untuk menenangkan suasana. Ki Jayanegara duduk bersila di depan, memimpin doa dengan suara lantang. Jaka Sembada duduk di tengah lingkaran, menggenggam Raja Teratai erat-erat. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma anyir yang membuat bulu kuduk berdiri. Cahaya bulan purnama menyorot beringin, menciptakan bayangan menyeramkan. Orang-orang mulai berbisik, takut akan kemunculan Nyai Rarasati. Namun, Jaka mencoba menenangkan diri. Ia tahu inilah saat yang ditunggu. Tepat tengah malam, suara tangisan panjang terdengar dari arah beringin. Asap hitam muncul dari akar pohon, membentuk sosok perempuan berambut panjang. Nyai Rarasati kembali, wajahnya pucat dengan mata merah menyala. Suaranya bergema, "Kau berhutang padaku, Sembada. Mana persembahanmu?" Orang-orang desa menjerit ketakutan. Sebagian langsung bersembunyi di balik rumah. Namun, Ki Jayanegara tetap teguh, membentangkan tangan sambil melantunkan doa penolak roh jahat. Jaka berdiri gemetar, tapi ia tahu tidak bisa mundur. Dengan rajah di tangannya, ia melangkah maju, menghadapi sosok gaib itu. Nyai Rarasati menatap Jaka dengan sorok mata menusuk. Tubuh Jaka mendadak terasa berat, seolah-olah rantai gaib melilitnya. Ia hampir tersungkur, namun Raja Teratai di tangannya memancarkan cahaya lembut. Cahaya itu menahan kekuatan yang menekan dirinya. Orang-orang melihatnya dengan mata terbelalak. Dalam hatinya, Jaka berteriak memohon ampun pada leluhur. Ia sadar, semua ini akibat keserakahannya. Nyai Rarasati semakin mendekat, suaranya berbisik menggoda. "Serahkan jiwamu, maka kau akan bebas." Tapi Jaka menutup telinganya, merapal doa dengan suara terbata-bata, menolak bujukannya. Ki Jayanegara ikut memperkuat doa, menggabungkan mantra dengan kidung Jawa kuno. Tiba-tiba angin berhenti dan suasana menjadi hening. Dari kejauhan terdengar suara gamelan halus, seakan dimainkan dari alam lain. Orang-orang yakin roh leluhur turun untuk membantu. Cahaya bulan tampak semakin terang. Jaka merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Raja Teratai memancarkan sinar putih yang menyilaukan, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Nyai Rarasati terhuyung, wajahnya semakin marah. "Kalian tidak bisa memutus janji itu," teriaknya. Namun doa leluhur terus menggema, menekan kekuatan gelap yang ia bawa. Ketika pertarungan mencapai puncaknya, Ki Jayanegara mendekat ke Jaka. "Anakku, kau harus ikhlas melepas semua nafsu dan cinta duniawi. Hanya itu yang bisa memutus ikatanmu." Jaka terdiam, dadanya bergetar. Ia menyadari bahwa cinta obsesif pada Sekar Arumlah yang menjeratnya pada janji gaib itu. Dengan air mata menetes, Jaka menatap ke langit. Ia berseru, "Aku lepaskan semua keinginanku. Aku serahkan hidupku hanya pada Gusti." Seketika, cahaya Raja Teratai meledak,
menyelimuti tubuhnya. Nyai Rarasati menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai terpecah-pecah menjadi asap hitam yang lenyap ke udara. Orang-orang desa bersorak lega ketika sosok Nyai Rarasati menghilang. Suasana kembali hening. Hanya tersisa aroma dupa dan embusan angin lembut. Jaka jatuh tersungkur. Tubuhnya lemas. Ki Jayanegara segera menopangnya. Matanya berkaca-kaca menyaksikan pengorbanan muridnya. Namun ia tahu, ini belum berakhir sepenuhnya. Roh itu mungkin kalah, tapi akan selalu mencari jalan kembali, ujar Ki Jayanegara. Ia meminta seluruh desa untuk memperkuat doa dan menjaga adat. Pelet leluhur bukan hanya tentang asmara, melainkan juga tentang keseimbangan yang harus dijaga bersama. Beberapa minggu kemudian, kehidupan desa kembali normal. Panen padi melimpah dan orang-orang mulai melupakan kejadian menyeramkan itu. Sekar Arum pun benar-benar pulih, meski ia tidak mengingat jelas semua yang dialaminya. Ia hanya tahu bahwa Jaka pernah berbuat sesuatu yang besar untuknya. Jaka sendiri memilih hidup sederhana. Ia membantu orang tua di sawah, menghindari keramaian, dan lebih banyak berdoa. Meski begitu, ia masih merasakan bayangan samar dalam mimpinya, seolah-olah sesuatu menunggu saat yang tepat untuk kembali. Suatu malam, langit desa berubah aneh. Bintang-bintang redup dan bulan tampak berwarna merah darah. Hewan-hewan resah, ayam berkokok tengah malam, dan anjing menggonggong tanpa henti. Orang-orang desa mulai cemas, mengingat kejadian beberapa waktu lalu. Ki Jayanegara merasakan firasat buruk. Ia berkata kepada Jaka, "Ini pertanda, ikatanmu belum sepenuhnya putus. Kau masih harus menjalani ujian terakhir." Jaka menunduk, hatinya berat. Ia tahu jalan hidupnya memang tidak akan mudah. Malam itu Jaka bermimpi kembali bertemu Ki Sabdapalon. Sosok leluhur itu berkata, "Kekuatan gelap akan selalu mencari celah. Kau harus pergi ke Sendang Kamulian di Gunung Merapi. Di sanalah kau akan menemukan jawaban terakhir." Jaka terbangun dengan keringat dingin. Hatinya bergetar. Ia segera menceritakan mimpinya pada Ki Jayanegara. Sang sesepuh mengangguk, mengakui bahwa tempat itu memang sakral. "Pergilah Sembada, jangan ragu. Hanya di sana kau bisa benar-benar bebas." Dengan restu itu, Jaka pun bersiap melakukan perjalanan baru. Jaka Sembada memulai perjalanannya menuju Gunung Merapi. Ia berjalan kaki melewati hutan lebat, sungai deras, dan desa-desa yang asing baginya. Dalam perjalanan, ia sering mendapat bantuan dari orang-orang yang bahkan tidak dikenalnya. Seolah alam sendiri mendukung langkahnya. Namun perjalanan itu tidak mudah. Ia menghadapi badai, kelaparan, dan rasa sepi yang menusuk hati. Tetapi tekadnya sudah bulat. Ia tahu hanya dengan menuntaskan perjalanan ini, ia bisa benar-benar terbebas dari bayangan Nyai Rarasati. Perjalanan itu menjadi laku spiritual terbesarnya. Setelah perjalanan panjang, Jaka tiba di kaki Gunung Merapi. Di balik hutan bambu, ia menemukan sebuah sendang yang memancarkan cahaya lembut. Airnya jernih, memantulkan sinar bulan seperti permukaan kaca. Orang-orang percaya tempat itu dijaga roh-roh suci yang menjaga keseimbangan alam. Jaka duduk bersila di tepi sendang, menenangkan diri. Ia merasakan hawa dingin yang menembus tulang, namun juga ketenangan yang menyejukkan jiwa. Dengan hati khusyuk, ia mulai bersemedi, berharap leluhur memberi petunjuk untuk membebaskannya dari ikatan gaib. Saat malam semakin larut, permukaan air sedang bergolak.
Dari dalamnya muncul bayangan hitam. Wajah Nyai Rarasati terlihat jelas. Kali ini ia tampak lebih menyeramkan, dengan rambut basah, menjuntai, dan suara menggelegar. "Kau tidak bisa lari dariku, Sembada." Jaka terkejut, tetapi ia segera mengingat ajaran Ki Sabda Palon. Ia tidak boleh gentar, karena rasa takut adalah pintu bagi kekuatan gelap. Dengan mantap, ia menggenggam Raja Teratai dan merapal doa. Cahaya putih perlahan muncul di sekeliling tubuhnya, melawan gelap yang berusaha menelan dirinya. Nyai Rarasati menyerang dengan pusaran air, membuat sendang bergejolak seperti badai kecil. Jaka hampir terseret arus, namun ia tetap duduk teguh, melantunkan doa tanpa henti. Cahaya raja semakin terang, membentuk lingkaran pelindung yang menahan serangan itu. Suara gamelan samar terdengar dari dalam bumi, menandakan leluhur turun tangan. Nyai Rarasati menjerit marah. "Kenapa kau memilih mereka dan bukan aku?" Jaka menutup mata, tidak lagi melihat sosok menyeramkan itu. Ia hanya fokus pada hatinya, mencari kedamaian dalam doa. Dalam keheningan batin, Jaka tiba-tiba tersadar. Selama ini ia melawan karena takut, bukan karena ikhlas. Ia pun melepaskan semua rasa marah, takut, dan keinginan duniawi. Dengan air mata mengalir, ia berkata lirih, "Aku ikhlas. Aku serahkan hidupku hanya pada Gusti dan leluhur yang suci." Saat itu juga cahaya putih membuncah dari tubuhnya, menembus langit. Nyai Rarasati berteriak kesakitan. Tubuhnya pecah menjadi serpihan asap yang beterbangan. Air sendang kembali tenang, memantulkan cahaya bulan yang kini tampak bersih tanpa noda. Setelah pertarungan usai, sosok-sosok bercahaya muncul di tepi sendang. Mereka adalah para leluhur Jawa, mengenakan busana kuno penuh wibawa. Salah satunya adalah Ki Sabda Palon yang kembali tersenyum menatap Jaka. "Engkau telah lulus ujian, anak muda," katanya lembut. Para leluhur memberikan restu dan berpesan agar Jaka menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan gaib. "Ilmu bukan untuk menguasai, melainkan untuk mengasihi," ujar mereka. Dengan itu, cahaya perlahan memudar, meninggalkan Jaka seorang diri di tepi sendang. Namun, dengan hati yang penuh damai, Jaka turun dari Gunung Merapi dengan langkah mantap. Hatinya terasa ringan. Beban yang dulu menghantuinya kini telah hilang. Orang-orang desa yang melihatnya terkejut dengan perubahan auranya. Wajahnya memancarkan ketenangan, seolah ia bukan lagi pemuda yang dulu penuh nafsu dan kebingungan. Ki Jaya Negara menyambutnya dengan senyum bangga. "Kau telah menjadi orang yang berbeda, Sembada," katanya. Desa pun mengadakan selamatan kecil untuk menyambut kepulangannya. Semua orang merasa aman, karena ikatan dengan Nyai Rarasati telah terputus selamanya. Hari-hari Jaka kini dipenuhi dengan kesederhanaan. Ia membantu warga desa, mengajarkan doa dan laku prihatin kepada anak-anak muda. Orang-orang mulai menghormatinya, menyebutnya sebagai cantrik leluhur. Sekar Arum yang dulu menjadi pusat obsesinya, kini ia pandang dengan penuh kasih tanpa keiyilan. Ia sadar cinta sejati bukanlah milik yang dipaksa. Ia tersenyum ketika melihat Sekar bahagia bersama keluarganya sendiri. Dalam hati, Jaka hanya mendoakan yang terbaik.
Dari sana, ia belajar bahwa pelet sejati bukanlah mantra gaib, melainkan ketulusan hati. Ki Jayanegara merasa usianya tidak lama lagi. Ia pun mewariskan sebagian ilmu leluhur kepada Jaka. Bukan agar kau berkuasa, tapi agar kau menjaga, ucapnya. Ia menitipkan kitab tua Serat Asmaragama beserta petunjuk laku tirakat. Kitab itu kini menjadi amanah besar. Jaka menerima dengan penuh hormat. Ia berjanji tidak akan menggunakan ilmu itu sembarangan. Baginya, menjaga keseimbangan jauh lebih penting daripada membuktikan kekuatan. Dengan begitu, warisan leluhur tidak akan hilang, namun juga tidak akan disalahgunakan. Tahun-tahun berlalu, Jaka semakin dikenal sebagai sesepuh muda. Banyak orang datang padanya meminta ajian pelet. Namun, ia selalu menjawab, pelet sejati adalah hati yang tulus dan ikhlas. Jika hatimu suci, orang akan datang dengan sendirinya. Kata-kata itu menjadi pengingat bagi generasi baru. Meski begitu, bisik-bisik tentang pelet gaib masih hidup di masyarakat. Namun, kisah Jaka Sembada menjadi pelajaran bahwa bermain dengan kekuatan gaib tanpa kesiapan batin akan membawa bencana. Hanya dengan laku prihatin dan pengorbanan, ilmu leluhur bisa dijaga dengan benar. Ki Jayanegara akhirnya wafat dengan tenang, meninggalkan Jaka sebagai penerus. Desa pun menjadikannya penjaga ilmu leluhur. Meski perjalanan hidupnya penuh ujian, ia kini menjadi simbol keteguhan dan kebijaksanaan. Orang-orang mengenangnya sebagai pemuda yang pernah melawan bayangan gaib demi keselamatan. Kisah Jaka Sembada terus diceritakan turun-temurun. Ia bukan sekadar tokoh yang menguasai pelet, tetapi sosok yang memahami makna sejati dari ilmu itu. Hingga kini, di tanah Jawa, ajaran leluhur masih dipercaya bahwa kekuatan sejati bukanlah menundukkan hati orang lain, melainkan menundukkan hati sendiri.